Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitam, kebenaran yang tersembunyi. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestina, adalah sosok ulama yang memiliki penglihatan fisik yang terbatas akibat penyiksaan brutal di penjara Israel. Namun penglihatan batinnya tajam. Dalam sebuah kunjungan ke Masjid Jogokarian Yogyakarta, beliau menyampaikan pandangan yang mengejutkan banyak orang, bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Indonesia. Jika kita menelusuri sejarah, umat Islam memang pernah menjadi pemimpin dunia. Dimulai dari bangsa Arab pada masa Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah, diikuti Persia pada zaman Daulah Abbasiyah, Kurdi yang dipimpin oleh sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi, hingga Mesir dan akhirnya Turki Utsmani. Namun, semuanya berakhir pada tanggal 3 Maret 1924, ketika khilafah Turki Utsmani runtuh. Saat ini, dunia berada di bawah kendali 3 kekuatan besar, Amerika, Rusia, dan China, diikuti oleh Israel yang berambisi membangun tatanan dunia baru atau New World Order. Umat Islam berada di titik nadir. Belum pernah seterpuruk ini sejak jatuhnya khilafah. Namun, ada secercah harapan. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah percaya bahwa bangsa yang belum pernah memimpin dunia adalah bangsa Melayu. Keyakinan ini tak hanya berdasarkan pandangan pribadi, melainkan juga pada hadits Nabi. Akan keluar sebuah kaum dari arah timur yang akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Sebelum kemunculan Al-Mahdi, akan muncul pemuda Bani Tamim, sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Su'aib bin Sholeh. Ada yang menafsirkan Su'aib ini sebagai nama simbolis bagi kelompok kecil orang-orang Sholeh, tetapi ada pula yang meyakini bahwa Su'aib bin Sholeh adalah sosok pemimpin nyata. Lebih menarik lagi, masa kekhalifahan Al-Mahdi dikatakan sangat singkat, antara 7 hingga 9 tahun. Namun dalam masa yang singkat itu, umat Islam akan menikmati nikmat dan kekayaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Dunia akan dipenuhi kedamaian, keadilan, dan harta yang melimpah. Dalam sebuah hadits, digambarkan bahwa seseorang akan meminta harta kepada Al-Mahdi, dan beliau akan memberinya hingga orang itu tak mampu membawanya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana mungkin Al-Mahdi bisa membangkitkan kejayaan umat Islam dalam waktu yang singkat? Disinilah peran pemuda Bani Tamim. Mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pemerintahan hingga sumber kekuatan sebelum kemunculan Al-Mahdi. Mereka akan menjadi tangan kanan Al-Mahdi, mempersiapkan pasukan dan sistem yang diperlukan untuk kejayaan Islam. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah kemunculan pasukan Panji Hitam dari timur, yang sering dikaitkan dengan wilayah Khurasan. Namun, hadits-hadits juga menyebutkan bahwa Panji Hitam ini bisa berasal dari wilayah timur secara umum. Jika demikian, bangsa Melayu yang mencakup Indonesia, Malaysia, dan Brunei adalah wilayah paling timur dengan mayoritas penduduk Muslim. Apakah ini berarti bangsa Melayu akan menjadi pendukung utama Al-Mahdi dan pasukan Panji Hitam? Apakah Indonesia akan menjadi bagian dari kebangkitan Islam di akhir zaman? Pertanyaan ini tetap terbuka dan hanya Allah yang tahu jawabannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.